Oke, berikutnya metode selanjutnya adalah metode residual. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode residual ini bisa dilakukan dengan meregresikan variabel tergantung atau variabel dependen Y terhadap nilai mutlak residual dari regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Jika hasil regresi antara variabel Y terhadap nilai mutlak residual dari regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu signifikan dan koefisien regresinya negatif, maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu mampu memoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantungnya atau terhadap variabel dependen. Jadi dengan menggunakan metode residual, ini model persamaan regresinya diformulasikan sebagai berikut. Z ini adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi yang sama dengan A plus B1X ditambah dengan E. X-nya ini adalah variabel bebas. Kemudian nanti nilai residual atau error ya, ini pada persamaan yang ini, yang pertama ini akan diabsolutkan. Lalu akan dilakukan regresi antara ya ini variabel Y terhadap nilai mutlak residual pada nilai mutlak residual dari persamaan yang pertama ya. Ini caranya melakukan metode residual. Nah, berikut langkah-langkah yang bisa diikuti untuk melakukan analisis regresi variabel moderasi dengan metode residual dengan menggunakan SPSS. Jadi langkah pertama, meregresikan variabel bebas X terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi untuk mendapatkan nilai residual E. Kemudian langkah kedua, menghitung nilai mutlak residual dari persamaan regresi variabel bebas X terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi Z untuk mendapatkan nilai mutlak residual E. Kemudian langkah ketiga yaitu meregresikan variabel tergantung Y terhadap nilai mutlak residual dari persamaan yang tadi ya, persamaan regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Kemudian langkah keempat yaitu menarik kesimpulan uji moderasi dengan kriteria sebagai berikut. Jika koefisien regresi variabel tergantung terhadap nilai mutlak residual dari persamaan regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi itu signifikan, jadi koefisien regresi variabel tergantung itu signifikan dan negatif, maka bisa diambil kesimpulan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi bisa dinyatakan mampu memoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen. Begitu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk metode residual. Saya akan coba demokan dengan menggunakan SPSS. Baik, saya lanjutkan untuk metode berikutnya yaitu analisis regresi variabel moderasi dengan metode residual. Nah, untuk metode residual ini maka kita akan melakukan langkah yang pertama yaitu menghitung nilai residual dari regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Ya, kita masuk ke data view ya, kemudian kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu linear. Oke, kita reset dulu. Kemudian masukkan variabel
variabel dependent, yaitu di sini dalam hal ini adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi, yaitu jenis kelamin ya. Jadi yang dimasukkan adalah jenis kelamin ke dalam variabel dependent. Lalu masukkan variabel bebas ya. Variabel bebas di sini adalah service quality. Kita masukkan ke kotak independent dan emotional experience, ke kotak independent juga. Kemudian kita klik save, kemudian kita aktifkan residual unstandardized. Di bagian residual ini kita klik unstandardized, lalu abaikan pilihan yang lain, lalu kita klik continue, kita klik OK, kemudian kita klik OK ya. Nah, jadi kita lihat pada data view. Di sini sudah muncul ya residual 1 atau res 1. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan transformasi atau mengabsolutkan nilai residual ini. Jadi kita akan masuk kita klik transform, lalu kita klik compute variable, kita reset dulu. Pada target variable kita beri nama absolute residual atau APRES. Kemudian pada numeric expression kita gunakan sintak HBS, kita masukkan ke atas, lalu kita masukkan variabel yang tadi unstandardized ke sini, masukkan variabel res 1 tadi ya. Lalu kita klik OK. Kita lihat pada data view ya. Di sini sudah muncul variabel APRES. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan meregresikan variabel Y atau variabel dependent terhadap nilai mutlak tadi, yaitu nilai mutlak dari residual dari hasil perhitungan yang tadi ya, kita sudah melakukan transformasi tadi. Jadi yang pertama, yang berikutnya adalah kita klik analyze, lalu kita klik regression, kemudian linear, kita reset dulu, kita masukkan variabel APRES pada kotak dependent, ini sebagai dependentnya. Kemudian kita masukkan variabel tergantung yang merupakan variabel dependent ya. Ini adalah word of mouth ya, kita masukkan word of mouth itu pada kotak independent ya. Kemudian abaikan pilihan yang lain, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil dari regresi yang tadi ya. Nah, berdasarkan output di sini, output regresi ini, koefisien dari word of mouth pengaruhnya terhadap absolute residual tadi adalah minus ya atau negatif 0,005, dan ini tidak signifikan atau karena signifikansinya 0,336,
itu di atas 0,005. Jadi pada hasil output ini koefisien regresinya ini negatif dan ini tidak signifikan. Yang artinya bahwa berdasarkan hasil analisis ini, variabel word of mouth ini tidak berpengaruh ya terhadap nilai absolut residualnya. Word of mouth ini tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Ini dikatakan bahwa variabel tadi yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi, yaitu jenis kelamin, itu tidak bisa memoderasi pengaruh service quality dan emotional experience terhadap word of mouth. Nah, dikatakan memoderasi kalau ini hasilnya itu negatif signifikan atau berpengaruh negatif. Karena ini tidak berpengaruh negatif, maka bisa dikatakan atau diambil kesimpulan bahwa variabel jenis kelamin tidak mampu memoderasi pengaruh atau hubungan antara service quality dan emotional experience pengaruhnya terhadap word of mouth. Begitu kesimpulan yang bisa diambil dari hasil analisis dengan menggunakan metode residual. Demikian ya untuk materi analisis regresi dengan variabel moderasi. Ya, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa macam metode. Yang pertama metode subgroup, kemudian ada metode interaksi, lalu ada metode selisih mutlak, dan ada metode residual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.